Amma ba'du. Matur nuwun Ustaz. Mudah-mudahan saged istiqomah sedaya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kembali ya. Kalimat yang dipakai di dalam majelis kita ini karena ada yang bertanya, kok tidak baiat tapi talqin? Biasanya dalam thariqah itu kalimatnya adalah baiat, tapi kita memakai kalimat talqin, atau guru kita sering menyampaikan bahkan di kitab Miftahus Sudur itu dengan kalimat talqin zikir. Talqin itu artinya dituntun atau dibimbing. Dituntun atau dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah atau zikir ismuzat. Jadi sekali lagi, talqin itu adalah dituntun atau dibimbing. Biasanya talqin ini secara umum itu yang ditalqin ini adalah orang yang sudah mati ya. Tapi dalam tasawuf talqin itu memahaminya ada 3. Yang pertama, talqin diberikan ketika orang itu mati. Yang kedua, talqin diberikan ketika waktu naza. Yang paling utama, talqin itu diajarkan ketika orang itu masih sehat. Itu talqin. Nah, metodenya dengan metode thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Lalu kenapa memakai kalimat talqin? Thariqah zaman ini berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu orang di baiat itu sudah siap semuanya. Tapi kalau zaman sekarang ini, kalau mendengar baiat itu orang pada takut semuanya, ya. Hampir-hampir takut. Maka metode yang diberikan saat ini oleh TGN Pondok Pesantren Suryalaya adalah penyampaian talqin zikir. Di dalam Miftahus Sudur, guru mursyid menyampaikan bahwa talqin ini boleh diambil oleh siapapun. Baik itu pejabat, baik itu pedagang, baik itu petani, baik itu siapapun. Itu boleh mengambil talqin zikir. Apakah semua yang ditalqin itu terus lanjut untuk mengamalkan sesuai dengan tuntunan guru? Belum tentu. Kalau seandainya di sini yang talqin itu istiqomah datang, mungkin ini sudah nggak cukup. Mungkin sudah puluhan ribu yang ditalqin. Lalu kok tidak kualat? Biasanya kan iki mari melok torekot di baiat lek gak ngamalno kualat ya. Karena belum sampai orang itu ke baiat, masih dituntun. Nah, nanti kalau misalnya setelah dituntun dengan talqin itu tadi, kalau sudah mengamalkan sesuai dengan tuntunan guru, secara otomatis dia sudah masuk di wilayah baiat, yaitu memenuhi perjanjian yang sudah diambil ketika talqin zikir. Kalau misalnya belum mengamalkan, ya, misalnya setelah ditalqin yang ditanamkan adalah zikir jahar kalimat la ilaha illallah dengan zikir hobi. Lalu ketentuannya zikir jahar 165 kali setelah sholat. Zikir hobi itu dimanapun kita harus mengingat Allah, diupayakan ingat kepada Allah. Tapi ketika seseorang sudah talqin tidak mengamalkan zikir la ilaha illallah sebanyak 165 kali sesuai tuntunan, maka dia belum masuk di wilayah baiat. Jadi tidak memenuhi perjanjian itu. Tapi guru kita
itu penuh kasih sayang. Serusak apapun santrinya masih tetap selalu didoakan. Makanya tidak heran ketika ikhwan itu sudah ditalkin, mungkin bertahun-tahun itu bisa kembali lagi. Karena diantaranya kita selalu mendoakan. Di dalam setiap khataman itu kita selalu mendoakan. Dan guru pun juga mendoakan. Bukan malah walat, bukan. Jadi mendoakan. Jadi didoakan terus supaya bisa kembali kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Talqin ini, Pak, ya, yang belum tahu informasinya, pembelajaran zikir ini bukan hanya diberikan kepada kita yang hadir pada malam hari ini yang masih dalam keadaan sadar. Tapi kita juga punya namanya Pondok Inabah 19 yang di Surabaya itu, di situ merehabilitasi, ya, kita punya rehabilitasi khusus untuk kenakalan remaja dan narkotika. Jadi anak-anak yang sudah melampaui batas itu dibina di Surabaya. Pembinaannya dengan apa? Pembinaannya dengan metode sama dengan kita, yaitu ditalkinkan kalimat la ilaha illallah dengan zikir khofi itu. Yang kedua, di Sidoarjo di Taman Pinang yang dibina oleh Bunda Iin, pas di sebelah rumah saya juga sebagai pengurusnya, itu juga kita merawat orang-orang yang gangguan kejiwaan. Jadi orang gila, ada yang setengah gila, ada yang stres, ada yang ditinggal pacarnya, ada yang ditinggal suaminya kawin lagi, ada yang ditinggal suaminya mati, ya, akhirnya jadi pusing, ya, masuk kita rawat, ya, dirawat oleh Bunda Iin, ya. Alhamdulillah dengan metode zikir itu tadi, artinya banyak yang ditolong oleh Allah. Sekarang kalau panjenengan itu yang waras begini, ya, terus hanya butuh tentram, hanya butuh bahagia. Kalau nggak iso nemen pol, berarti sampean wis gak tau ngamalno. Yakin aku. Kenapa? Karena orang yang sakit aja bisa. Orang yang nakal pol, ini arek gak teko. Ono masuk di bina di Inabah 3 bulan di Surabaya. Bandar narkoba, bacok preman nok bungurasi. Ya, sudah di penjara. Lah sekarang alhamdulillah jadi pengusaha, Pak. Ya. Apa modalnya? Cuma zikir ini, hanya zikir yang ditalkin itu. Zikir jahar dan zikir hobi. Makanya di sini saya memberi metode-metode yang paling mudah. Memang ada yang paling mudah itu sampean cuma datang seminggu sekali ke sini. Kalau nggak datang nggak bisa. Bagaimana bibit itu bisa tumbuh? Sampean kalau nggak percaya, sampean nanam jagung sekarang di depan rumah, terus sampean biarkan, ya. Kecuali musim hujan ya, seperti ini, ya. Makanya kalau musim hujan itu begini, Pak. Orang talqin niatnya sudah baik. Misalnya dia niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ingin dekat kepada Allah, ingin mencintai Allah, ingin meridhoi Allah, ingin diridhoi Allah, ingin makrifat, ingin dekat kepada Allah. Itu niat yang sesuai dengan tuntunan. Tapi kan belum tentu orang datang ke sini niatnya macam-macam. Atau datang ketemu saya dengan problema kehidupan macam-macam. Nah, itu perlu diruluskan lagi supaya ilahi anta maksudi. Metode yang semudah ini, Pak, yang hanya 1 minggu datang ke majelis, ya, hanya karena hujan saja itu banyak yang nggak datang. Hanya karena hujan begini loh, Pak, itu sudah banyak yang nggak datang. Padahal cuma seminggu sekali ini. Bayangkan kalau misalnya tarekat zaman dulu itu kan butuh 40 hari, nggak harus kholwat. Ya, kalau misalnya di sini saya bikin tempat kholwat di atas, 40 dino sampean gak oleh mudun, cuma zikir tok. Kira-kira sing melok sapa? Sampean mulai-mulai diseweneni bojoe. Seneni bojoe ya. Ini sudah
mujaddid, jadi guru kita itu sudah tata cara metode mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara yang sangat sederhana dan cara yang sangat mudah. Yang pertama, hataman 1 minggu sekali. Yang kedua, datang ke manakib 1 bulan sekali. Karena kita metode, Pak. Jadi ketika misalnya begini, saya butuh bahagia, saya butuh tentram. Itu sama dengan sampean punya penyakit jantung. Misalnya gitu. Terus sampean berobat ke dokter. Walaupun sama ahlinya, kadang-kadang itu metodenya berbeda. Cara dia menanganinya itu berbeda. Walaupun sama ahlinya. Maka ketika ikuti majelis, jangan ikut maksudnya begini, yang disungguh-sungguhi itu jangan banyak-banyak. Maksudnya kalau banyak nggak bisa sungguh-sungguh, gitu. Gak iso temen. Ya. Maksudnya kalau misalnya kalau secara umum ya, misalnya kita di kampung atau di rumah itu kan ada istighosah, ada majelis tahlil yasin, itu nggak popo, ya harus diikuti karena itu adalah untuk kerukunan kita dalam kita bermasyarakat. Gitu. Yang saya maksud guru, Pak, guru berguru spiritual, berguru ruhani, itu nggak boleh lebih dari 1. Kalau sudah urusan makrifat itu nggak bisa. Nanti kebingungan kita di tengah jalan. Gitu. Mana yang harus kita ikuti? Ibaratkan begini, saya punya 2 mursid, guru mursid, ya metode guru mursid ini beda-beda. Ibaratkan yang satu naik bis akas, yang satu bis apa Pak? Bis akas, bis pahala kencana misalnya ya. Supirnya kan beda-beda Pak. Lalu kaki sampean yang satu sebelah sini, sikil sampean situ sebelah kiri. Sing situ ngomong belok kiri, sing situ belok kanan. Pasti nggak bisa gitu. Jadi saya tidak harus panjenengan ikut sini, tidak. Tapi ketika panjenengan berguru, sudah ketemu yang betul-betul sanad silsilahnya itu sambung kepada Allah, itu yang harus diseriusi adalah 1. Supaya apa? Supaya jadi. Kalau banyak itu hampir-hampir kalau bukan ahli, kalau bukan orang yang seperti Syekh Ahmad Khotib Sambas, Syekh Abdul Qadir Jailani itu nggak masalah. Kalau orang-orang seperti kita ini sudah, ya ini tadi, wong teko seminggu pisan ngene ayo abot kok. Apa mana menekuni sampai holwat sampai menyendiri, tidak sulit itu. Itu ya, zikir jahar 165, zikir hobi kalau lupa diingatkan, hataman 1 minggu sekali minimal. Manakib 1 bulan sekali. Terus nanti ziarah kalau sudah COVID-nya selesai. Biasanya kalau ziarah kita sampai 27 bis. Ziarah Wali Songo. Yang kedua, ini saya tidak memaksa, tapi bisa dipakai metode. 40 kali hataman. Itu sampean harus tulis itu. 40 kali hataman. Kalau bisa hataman itu tidak putus. Sampean tulis. Sekarang seminggu ya. Minggu ini 1 kali. Berarti 1 bulan berapa? 4 kali. Berarti 10 bulan. 40 kali. Kalau bisa. Tapi karena Al-Mukarram, kalau putus bagaimana Pak? Enggak apa-apa. Diterusno ae. Tapi dapat dispensasi. Terus manakib juga 40 kali Pak. 40 kali manakib 1 bulan sekali berarti berapa tahun? 4 tahun. Ya. Ya, kalau sampai ikut manakibnya 1 bulan 2 kali, di sini ikut, di Surabaya ikut. Nah, itu rada lumayan itu. Manakib 40 kali. Tapi kalau misalnya ada lagi juga, misalnya di sini, pingin ndang patang puluh, ya, pingin ndang cepet 40 kali. Panjenengan ikut hataman di sini setiap hari ada, mulai maghrib isya. Maghrib 1 kali, isya 1 kali berarti 1 hari 2 kali. Oke. Kalau misalnya 10 hari sudah dapat 20 kali. Kalau 20 hari sudah dapat 40 kali. Oke. Cepat maghrib isya. Di sini setiap hari ada maghrib hataman, isya hataman. Terus agak ini lagi apa?
Oh enggak bisa Pak, kalau saya maghrib sampai isya kerja. Ya, saya orang yang kerjanya malam. Saya ngambil subuhnya saja sampai isrok. Subuh itu di sini sholat berjamaah sampai isrok, itu sampean ambil 40 kali. Ya, saya dulu minta yang ini, yang 40 kali ini. Pak Amin sudah lebih Pak Amin ya? Sudah sudah. Jadi saya lihat-lihat dulu. Jadi enggak saya apa itu setiap orang saya. Cuman ini saya kasih pilihan panjenengan. Pilihlah yang paling mudah yang bisa diikuti. 40 kali sholat subuh sampai isyraq. Apa keutamaannya? Barang siapa yang sholat subuh sampai isyraq, dia berzikir kepada Allah, maka pahalanya sama dengan 1 kali umroh, 1 kali haji, dan bersedekah 1000 dirham. Tamatin, jadi sempurna, sempurna, sempurna. Tapi sholat subuhnya berjamaah, terus tidak boleh ngadeg Pak. Jadi harus tetap disajadah sampai isyraq itu. Kalau di sini ini kan banyak ikhwan itu kan riwa-riwi ya, kencing apa itu ya. Enggak apa-apa iku wis hatam kabeh iku. Soale bendina wis nek kene wis lebih teko 40 iku. Mungkin wis ping 5000 iku. Karena setiap hari kan ada di sini. Kalau di sini saya sudah salat jamaah isyraq sudah berapa tahun, Pak? Kalau sudah 2 tahun semenjak berdirinya ini, sudah kami 2 tahun. 2 tahun kalau setiap hari berapa? 700 sampai 800 sudah, Pak. 800 jamaah subuh sampai isyraq. Iya. Kan wis lebih-lebih. Wis kakean ngono lho. Masih riwari enggak apa kakek. Itu metodenya. Terus kalau yang dijasahkan kepada saya, kalau ilmu kesabaran ya, beliau itu sholat malam Pak, itu dimulai jam 2. Jam 2 malam ada tata caranya, sholat mandi taubat dulu, doanya Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, itu 40 malam, tidak boleh putus. Saya sering putus Pak, tapi seneng saya kalau sering putus itu. Karena apa? Sholat terus, akhirnya nggak ngitung. Wis sholat 40, mbok piro gak ngerti ya. Dulu sama anak-anak muda-muda ini ya, ini ingat yang muda-muda waktu SMA kuliah sekitar tahun 2000-an gitu. Ya. Tahun 2000 sampai sekitar 2010. 10 tahun, Pak. Berjamaah sholat malam sampai isyraq. Sampai isyraq. Wah, dulu saya kan membina kebetulan Pak, warga di tempat saya itu di RT saya waktu itu nakal-nakal Pak Pol, pakai sabu-sabu rata-rata itu. Kebetulan ada bandarnya gitu. Jadi ikut saya satu, akhirnya ikut semua. Nah, kalau pertama kali saya bimbing itu Pak, kadang-kadang dia pakai Pak. Jadi saya tahu, agak teler gini. Pak Haji, saya boleh zikir ya? Oh nggak apa-apa, udah di sini aja duduk. Kamu gimana zikir hobinya? Bisa jalan? Bisa Pak Haji kalau zikir hobi, tapi mendem Pak. Iya Pak. Kenapa? Kita berbeda ya, kita bedakan hukum dengan dakwah, membimbing orang. Kalau hukum saklek Pak, nggak boleh haram ini anu. Itu bagi yang kuat iman. Wong iki sik mendem kok ngomong iman. Jadi kita dekati ya, bukan kita tekan. Harus tobat. Jadi kita dekati, kita ikuti. Tapi alhamdulillah Pak, walaupun proses yang panjang, yang waktu itu tanya sama saya itu sambil mendem sambil zikir ya. Ya saya berat Pak ngomong, nggak apa-apa aku ya. Tapi kan saya mikirkan kalau misalnya orang ini tidak diberikan kemudahan, lalu bagaimana dia mau menuju kepada Allah? Kalau bahasanya Abu Nawas itu ketika meninggal itu kan didatangi oleh Imam Syafi'i kalau nggak salah. Jadi beliau mengatakan, wahai Imam, andai orang yang suci atau orang yang bersih atau orang yang suci saja yang diterima Allah, bagaimana dengan aku yang pendosa ini?
Apakah aku tidak bisa diterima oleh Allah? Apakah hanya yang suci saja? Nah, itu ya namanya Abu Nawas seperti itu. Nah, kita ini membina orang yang seperti ini harus kita tolong, Pak. Alhamdulillah sudah hijrah ke Jakarta. Kemarin beberapa bulan yang lalu telepon saya di Klaten. Dia kesulitan mencari majelis. Saya tanya, bagaimana? Sampean masih minum, masih pakai obat-obatan? Alhamdulillah Pak Haji, saya sudah nikah. Sekarang saya pulang ke desa terpencil, sehingga teman-teman saya yang pakai narkoba itu sudah enggak ke saya lagi. Sekarang saya sudah enggak pakai sama sekali, sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah. Kamu ngamalkan enggak hatamannya? Ya ini, saya di mimpi sampean saya digebukin gitu. Makanya saya telepon. Kamu cari buku hatamannya itu. Akhirnya telepon lagi, alhamdulillah. Buku hataman yang saya kasih tahun 2000, Pak. Itu kemarin ditemukan tahun 2017. Ternyata di dalam lemari masih ada. Lalu ngamalkan, Pak. Ngamalkan, sering nanya sama saya. Lah bagaimana cara membimbingnya guru itu? Ya ternyata dia menyampaikan ke saya begini. Saya bermimpi didatangi Pangarsa Abah Anom. Saya didatangi oleh Abah Ali. Saya dituntun oleh beliau. Nah itu loh Pak. Makanya Syekh mengatakan itu dalam manakib, kalau itu murid, jangankan ya, kalaupun kamu di barat, aku di timur, pasti datang Pak. Pasti ditolong. Kalau itu murid. Ya, wali-wali itu begitu. Makanya kita daftar harus jadi murid. Guru datang Pak. Kalau sampean susah, sampean ngedepi yang alam goib, ditolong. Ya, pasti datang. Kalau enggak mungkin. Kalau enggak berarti sampean sudah kuat. Artinya sampean sudah bisa mengatasi sendiri. Misalnya dengan zikir la ilaha illallah yang sudah menyatu di dalam jiwa kita, zikir hobinya sudah manjing, katanya Ustadz Maliki. Nah itu baru guru tidak datang tidak apa-apa. Tapi kalau kita lemah biasanya datang guru itu. Sekaligus untuk membimbing atau menolong kita. Kalau kita sudah jadi muridnya, ya. Makanya untuk jadi murid itu sampai ke baiat nanti. Ditalkin, baiat itu sampean sudah memenuhi perjanjian itu tadi. Secara otomatis itu sampai itu sudah berbaiat nanti. Kalau enggak, ya talkin, tapi nanti sudah enggak ikut ngaji lagi. Lama bertahun-tahun. Nanti datang lagi. Nah itu belum memenuhi baiat, tapi masih talkin zikir. Artinya masih dituntun. Guru itu, ini camkan ya, guru itu tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Ya, guru ketika sampai ditalkin dan mengamalkan, guru itu tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Kalau kita tidak melepaskannya sendiri, ya. Kalau sampai melepaskan sendiri, sampai di akhirat Pak. Makanya Syekh Abdul Qadir dalam manakibnya beliau menyampaikan, muridku itu sejauh mata memandang. Mulai zamannya beliau sampai sekarang. Tarekat kita kan tarekat Qadiriyah. Sanatnya, silsilahnya itu nyambung kepada Sultan Aulia, metodenya itu. Atau tata caranya. Bahkan kalau seandainya murid itu tadi tidak makrifat di sini, sampean tidak makrifat di sini, ya. Padahal wis donga suwi, terus meninggal. Maka beliau mengatakan akan diutus 2 malaikat di alam barzah untuk menuntunnya sampai makrifat kepada Allah, dan di sana lebih cepat. Jadi kalau ngaji itu sudah, kalau sanad silsilah nyambung sudah dituntun oleh guru mursyid dengan tuntunan yang sanad silsilahnya itu sampai kepada Rasulullah. Jadi kita ini sudah enggak khawatir, enggak apa-apa no gini masih enggak makrifat, enggak apa-apa. Yang penting istiqomah dan diakui oleh murid, oleh guru itu. Nah, nanti akan dituntun di sana. Itu janji beliau. Tapi enggak, nanti sampai cari sendiri itu makrifatnya itu. Ya. Kalau pingin kuliah makrifat pribadi dengan saya nanti. Waktu pribadi ya. Kalau Pak pingin sampean konsultasi jangan sungkan. Sering-sering datang ke sini ya. Tinggal telepon saya, insya Allah saya sering di sekretariat. Sampean tanya apa saja, insya Allah nanti tetap saya luangkan waktu. Dan biasanya saya cangkruk sama anak-anak di sini, sama ikhwan-ikhwan sampai jam 1 malam, kadang sampai jam 12. Disetrap saya itu kan, nggak boleh pulang.
Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, tinggal panjenengan milih ya. Jadi jangan takut talqin itu dituntun, dibimbing oleh guru kita. Ya, kalau talqin boleh lebih dari satu kali. Panjenengan kalau misalnya mau talqin lagi, monggo. Mau talqin lagi, monggo. Nggak apa-apa, dipersilahkan. Selanjutnya informasi